Halo, perkenalkan nama saya Jesna Hermawan dari kelas 10 IPS 1 nomor 9. Di sini saya akan menjelaskan 4 sektor lingkaran ekonomi. Di sini ada 4 sektor ya. Yang pertama itu rumah tangga, yang kedua pemerintah, yang ketiga perusahaan, dan yang terakhir internasional atau global. Pada poin yang pertama itu perusahaan tuh membeli barang dan jasa dari rumah tangga. Di poin yang kedua, perusahaan tuh memberikan gaji atau upah atau bunga kepada pihak rumah tangga selaku yang tadi dia menjual barang dan jasa miliknya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah tuh memberikan gaji, bunga dan subsidi kepada pihak rumah tangga. Di keempat, pihak rumah tangga memberikan pajak kepada pemerintah. Di poin kelima, perusahaan tuh yang telah melakukan kegiatan pembelian terhadap rumah tangga lalu menjualnya lagi, itu dikenakan biaya pajak lagi kepada pemerintah. Di poin keenam, pemerintah tuh juga bisa membeli barang atau jasa dari pihak perusahaan yang tadi dijual oleh pihak rumah tangga. Di poin ketujuh, rumah tangga tuh melakukan pembayaran impor kepada internasional atau pihak internasional yang menjual barang-barang mentah mungkin. Di poin yang terakhir atau poin ke-8, pihak internasional tuh perusahaan tuh pihak internasional tuh kan melakukan ekspor kepada perusahaan. Jadi dia tuh melakukan pembayaran ekspor. Perusahaan membayar ekspor ke internasional karena perusahaan tuh membeli barang dari pihak internasional, perusahaan tuh mengimpor. Setelah itu saya akan menjelaskan inti-inti dari 4 sektor tersebut ya. Yang pertama tuh yang paling inti adalah pihak rumah tangga. Pihak rumah tangga ini adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak mode sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Rumah tangga tuh tidak hanya mencakup pada keluarga saja, akan tetapi dapat berupa rumah tangga perusahaan, negara, serta lain sebagainya. Itu masih banyak beberapa keluarga yang lain. Perusahaan yang kedua itu kan perusahaan. Perusahaan itu merupakan sebuah tempat di mana terjadi kegiatan produksi dan merupakan tempat berkumpulnya seluruh faktor produksi. Secara resmi perusahaan ada yang terdaftar, ada juga yang tidak terdaftar. Bagi perusahaan yang resmi terdaftar akan memiliki dan usaha yang merupakan ciri dari sebuah perusahaan resmi yang diakui pemerintah. Itu biasanya memiliki sertifikat atau izin untuk perusahaan. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah tuh memiliki peran yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah tuh berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Berarti dia tuh mengalokasikan tuh kayak memberikan tempat-tempat gitulah. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan tidak mampu. Distribusi itu kan kayak memberikan barang lah untuk dijual. Mungkin harganya agak berbeda karena terdapat dua golongan, yaitu pihak yang mampu dan pihak yang tidak mampu. Pada poin ketiga, pemerintah tuh berperan dalam menstabilkan perekonomian. Dalam perekonomian, sektor luar negeri yang sangat terkait dengan yang pertama tuh ekspor seperti ekspor biasa kayak menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua tuh ekspor langsung, itu tuh ekspor juga tetapi melalui perantara. Dan
Yang ketiga, ekspor tidak langsung berarti itu langsung dari pihak luar negeri menuju ke dalam negeri. Dan yang terakhir adalah impor. Itu kayak kegiatan kita membeli barang dari luar negeri. Sekian dari saya mungkin penjelasan ini. Penjelasan terhadap 4 sektor perekonomian, 4 sektor lingkaran perekonomian. Terima kasih.